Berikutnya, kalau ada pasal ya, ditunda karena semata-mata ada satu orang yang dianggap akan diuntungkan, misalnya, itu namanya diskriminasi. Oke. Ya, itu namanya diskriminasi. Boleh nggak direspon Karena tadi? undang-undang Intrup berlaku Sri, untuk orang. intrup Sri. Ya, Ini kita Ya, ngomongin, gimana Pak Harvey Maliolo? kita ngomongin drakornya kapan ya? Lu pada ngantuk no, pada ngantuk tuh. Ngantuk nggak? Ini kita udah ngomongin drakor nggak sih? Bos, apa? ini kita Saya lagi belum jawab diskusi, pertanyaan. men. Pertanyaan Iya. percaya atau tidak. Ya, bagaimana tingkat kepercayaan Anda terhadap Ya. MK? Ya, kalau lihat situasi seperti ini, ya kan, ada MK itu kan terdiri dari 9 hakim konstitusi, ya kan ya. Ada Arief Hidayat. Saudara Arief Hidayat ini, teman-teman mungkin tahu lah. Ini kita mau 3 bedah kali. semua hakim 9 Ya, ini, bukan. durasi kita terbatas Bukan. ini Bang Habib nih. Makanya saya ambil sampel aja. Oke. Sebutin sekalian Melanggar zodiaknya juga ya Bang. 3 kali, ya, melanggar kode etik, dihukum 3 kali. Bagaimana kita bisa percaya dengan orang Oke, seperti oke, ini? oke, Ya kan? oke. Ya kalau secara keseluruhan tentu kita percaya. Kenapa? Ini lembaga negara. Bagaimanapun pemilihan hakimnya dan lain sebagainya melalui prosedur-prosedur. Oke, baik, Gitu. baik. Boleh. Intinya masih percaya ya. Boleh Boleh. ditanggapi, Ya, silakan. boleh ditanggapi, Gus. Baik. Masih Yang tengah percaya juga nggak? boleh loh. Dia masih nunggu. Gus, boleh ke atas sedikit Gus mainnya Zainal, Gus, ya, pegangnya. Ya, oke. Profesor. Ya. Kita punya lembaga negara, kita harapkan orang-orang yang duduk di sana selain memiliki pengetahuan di bidangnya, punya etika yang tinggi, juga sekaligus sikap kenegarawanan. Dalam konteks MK hari ini, jelas mereka telah diputus melanggar etika, bahkan ada yang berat. Pikiran saya, usul saya, karena rakyat saya kira sudah nyaris tidak percaya, sementara kita ke depan ini akan menghadapi banyak hal yang harus ditangani oleh MK, maka MK yang sekarang ini sebaiknya dengan kesadaran kenegarawanannya, dengan hatinya, basyironya, ya, jadi penglihatan batinnya ini, menurut saya mereka harus mundur semua demi kepentingan bangsa dan negara. Semuanya. Baik. Oke. Semua. Ya, oke. itu Tapi belum poinnya. terjawab. Masih percaya nggak Gus dengan Mahkamah Konstitusi tadi pertanyaannya? Lah ya. Bung Hussein? Karena sudah nggak dipercaya lagi, kita Oh, oke. nggak Oke, percaya, nggak jadi lebih dipercaya bagus berarti ya. mundur. Oke. Nah itu mungkin bagian dari pertobatan mereka. Oke. Oke. Bung Masinton. Ya, pertama, jadi politik itu bukan semata-mata jabatan dan kekuasaan. Ya. Politik itu adalah bagian dari komitmen kita membangun keadaban. Kalau politik dimaknai sekedar jabatan dan kekuasaan, hancurlah kita. Ya. Kenapa? Saya berkeyakinan sekali bahwa demokrasi ini harus bisa mendatangkan keadilan dan kesejahteraan. Kalau pemimpin ya tidak memiliki lagi komitmen dengan demokrasi, tidak memiliki komitmen terhadap apa yang sudah disepakati dalam konstitusi itu, bagi saya percuma. Kita cuma menjalankan ritual, prosedur, apa segala macam. Apalagi ini pemilu per 5 tahun, ini akan menjadi bullshit. Kita tidak akan melahirkan kepemimpinan yang bisa membangun keadaban buat bangsa ini. Oke. Nah, ini ada persoalan yang sangat serius dengan kejadian MK kemarin. Ya. Konstitusi itu bukan sekedar apa dia yang tertulis. Konstitusi itu menyangkut roh dan jiwanya ada di sana. Apa roh dan jiwa dari konstitusi kita hari ini? Adalah tentang demokrasi itu, tentang kedaulatan rakyat itu, tentang bagaimana kita menegakkan demokrasi tanpa kolusi, korupsi, dan nepotisme. Tetapi Interupsi. MK Ya, kemarin, ini- sebentar, saya belum setuju nanti diinterupsi. Saya interupsi. Enggak, Maaf. biar lanjut. MK itu jawabnya singkat. Soalnya MK kan bukan muter kemana-mana Pak. Langsung singkat aja Pak. Jadi, Iya. nah ini mengganggu ini lagi nih. Jadi, ya, putusan Mahkamah Konstitusi kemarin,
ya, itu menciderai komitmen kita bersama dalam menjalankan proses demokrasi ini. Cacat hukum. Produk yang dikeluarkan cacat. Terus kemudian kita jalani pemilu ini dengan kontestan yang cacat. Rakyat disuguhkan calon yang cacat hukum. Pak, maaf Pak, satu Nah, menit kemudian, lagi. Pak, ya. maaf Pak, satu menit lagi mic mati ya Pak. Kemudian ya, bagaimana kita bicara tentang pemilu untuk melahirkan kepemimpinan yang legitimate, kepemimpinan yang bisa membawa Indonesia lebih maju, kalau kadar pemimpinnya sejak awal bermasalah. Oke, boleh Bung Habib kontestasi respon ini. itu. Hasil Jadi putusan itu MK, yang bisa saya sampaikan. kontestan Kenapa yang tadi dihasilkan kalau cacat ditanyakan Bung Uceng masih masih percaya percaya MK enggak kan gitu. Kemarin saya percaya sebelumnya dengan keputusan itu ya, saya kadar kepercayaan saya berturun drastis. Karena tadinya saya berharap MK itu pengawal konstitusi, justru oleh ketua MK sebelumnya diseret menjadi pembegal konstitusi. Oke. Tapi semoga ini tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal aspek yang merugikan Anda ya Bang Masinton ya? Ya, ini kan tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang bisa merugikan, berpotensi merugikan Anda. Ketika kita bicara konstitusi Pak, itu kita kesampingkan semua persoalan-persoalan politik, kekuasaan, jabatan, dukung-mendukung. Karena ini adalah norma dasar yang sangat-sangat fundamental dalam kita menjalankan demokrasi dan kedaulatan rakyat ini. Habibur Rahman. Singkat Habib. Kontestannya yang dihasilkan adalah kontestan yang cacat yang akan berlaga di Pilpres. Jadi kita baca putusan MK ya. Di poin pertama kesimpulan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak bisa meriksa putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak memiliki kewenangan. Tidak ada yang bisa memiliki kewenangan menganalisa bahwa mengatakan ini putusan cacat moral, cacat hukum, nggak ada. Yang dipersoalkan adalah kode etik. Ya, kode etik tadi. Silahkan, walaupun disebut saudara Anwar Usman melanggar kode etik nomor sekian, tapi rakyat bisa melihat dengan proses beracara di MK yang WK tersebut, apakah secara substansi saudara Anwar Usman bisa dianggap benar-benar tidak beretika atau melanggar etika karena melaksanakan jurisprudensi yang sudah menjadi hukum dan sudah belasan kali dipraktekkan oleh hakim konstitusi lainnya. Kita pertanyakan ke publik. Silahkan baca, adik-adik mahasiswa baca putusan MK tersebut. Pasti nantinya WK. Bang Kodari juga ada tanggapan soal ini, ditahan dulu, kita jeda dulu Bang. Kita jeda dulu Bang. Oh, oke. Kami akan segera kembali. WK aja. Sesaat lagi.